Mari kita bernyanyi dari buku pujian Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya di dalam penderitaan, kesusahan dan di dalam dosa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Aku bahagia.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca epistel dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dengan dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang, saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2. Marilah kita sama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita dengarkan warta sekolah Minggu untuk tanggal 31 bulan Mei 2020. Ibadah sekolah Minggu sesuai dengan anjuran pemerintah agar ibadah di rumah saja. Kami dari guru sekolah Minggu meminta dukungan dan bantuan atau kerjasama dari para orang tua agar mengarahkan adik-adik sekolah Minggu agar mengikuti ibadah secara online yang sudah kami siapkan, yaitu setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Bagi adik-adik juga dimohon untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang kedua, kontak person. Kontak maksudnya kontak adik-adik sekolah Minggu ya. Karena ibadah sekolah Minggu yang sekarang ini kita lakukan secara online, maka kami guru sekolah Minggu memohon agar orang tua dan adik-adik memberikan kontak teleponnya anak-adik sekolah Minggu kepada guru sekolah Minggu, karena sebagai media kami guru sekolah Minggu untuk komunikasi dengan adik-adik sekolah Minggu melalui grup yang ada dibuat dalam kelas masing-masing. Yang ketiga, adik-adik, data ulang tahun. Dengan adanya kontak person anak-anak sekolah Minggu yang kami miliki, kami juga bisa meminta data anak sekolah Minggu yang berulang tahun, karena itu sudah merupakan program bulanan sekolah Minggu untuk memberikan hadiah ulang tahun bagi anak-anak sekolah Minggu yang berulang tahun pada bulan yang berselang. Yang keempat, adik-adik, mengenai persembahan. Seperti yang sudah disampaikan di minggu yang lalu dan kemarin, bahwa dalam setiap ibadah anak sekolah Minggu dapat mengumpulkan persembahannya, ditaruh di dalam amplop, tulis nama kalian atau kelas kalian, berikan kepada orang tua agar disampaikan kepada si tua Banjar masing-masing. Yang kelima, mengenai hadiah-hadiah untuk
Paskah, guru sekolah minggu kelasnya masing-masing belum dapat memberikannya. Mohon bersabar adik-adik ya, karena nanti akan disusulkan kepada adik-adik. Demikian Warta Jemaat untuk sekolah minggu tanggal 31 Mei 2020. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, anak-anakku, anak sekolah minggu Kebayoran Lama, apa kabar? Bapak Pendeta bangga sekali melihat anak-anakku, karena sampai hari ini anak-anakku masih sabar di rumah. Terima kasih, kita harus lebih bersabar lagi, karena pemerintah belum mencabut PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya di rumah saja, tinggal di rumah saja, bermain di rumah, membaca firman Tuhan, berdoa di rumah, belajar dari rumah, dan juga bermain di rumah. Oleh karena itu anak-anak harus lebih bersabar lagi. Terimalah salam dari kami, seluruh majelis gereja kita, HKBP Kebayoran Lama, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, dan juga semua guru-guru sekolah minggu yang hebat ini. Terimalah salam kami yang dipimpin oleh pendeta resort kita, Pendeta Eben Sihardo Simajuntak dan Inang Borsiahan. Salam sejahtera
bagi anak-anakku. Mari kita baca Alkitab kita. Firman Tuhan kabar baik pada Minggu Pentakosta yang pertama ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara responsoria di bawah topik yang sangat penting, Pentakosta. Mari kita baca secara responsoria. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kafot leha Adonai Elohenu, kafot leha, segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku, segala kemuliaan bagimu. Anak-anakku yang saya kasihi, seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama yang sedang mengikuti ibadah online ini di rumah masing-masing. Karena kita beribadah masih di rumah. Hari ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Maka sebelum Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, tolong ambil penanya, pulpennya, ambil bukunya, supaya ada nanti catatan bagi anak-anakku. Topik minggu hari ini bagi kita adalah, tolong dicatat ya, semua sudah ambil semua pulpennya, bukunya, oke sudah, tulis. Topik kita adalah Pentakosta. Titik 2, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Pak Pendeta ulangi sekali lagi, Pentakosta. Titik 2, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Anak-anakku, ada yang tahu nggak apa artinya Pentakosta? Siapa yang tahu? Ya, benar. Pentakosta adalah hari yang ke-50 dari kata bahasa Yunani Pentakostal. Itu adalah artinya hari yang ke-50. Tetapi Pak Pendeta tanya lagi, hari ke-50 dari mana? Dihitungnya hari ke-50 itu, ada yang tahu? Oke, dengar. Semua pakai telinganya dengar penjelasan Pak Pendeta supaya tidak lupa lagi. Pentakosta itu adalah hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus bangkit 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya bagi banyak orang, lebih dahulu kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri selama
40 hari Tuhan Yesus berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menampakkan dirinya. Supaya apa? Supaya banyak saksi-saksi tentang kebangkitan Yesus. Karena nanti akan banyak orang penyangkal Yesus yang menuduh Tuhan Yesus. Bahkan ada yang menuduh bukan Tuhan Yesus yang disalib, tetapi Barabas atau salah satu dari murid-muridnya, atau ada orang yang mirip Tuhan Yesus. Yesus tidak disalib, itu tuduhan yang jahat. Maka jangan percaya dengan itu. Yesus benar-benar disalib, Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. Tetapi Yesus juga benar-benar bangkit. Maka ada saksi banyak. Alkitab mencatat, nanti baca di dalam Alkitabmu 1 Korintus pasal 15. Baca di sana, jelas dikatakan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan lebih dari 500 orang. Luar biasa. Bagi orang Yahudi harus ada saksi lebih dari 3 orang. Minimal 3 orang baru benar kesaksiannya. Bagi orang-orang Yunani minimal 2 orang harus ada saksi. Kalau kurang dari 2 orang bagi orang Yunani tidak sah kesaksiannya. Tetapi yang menyaksikan Yesus bangkit dari kematian lebih dari 500 orang. Maka lebih dari cukup. Benar-benar Yesus bangkit. Dan murid-murid mengantar Yesus pada hari yang ke-40. Yesus diangkat ke sorga. Di atas awan dia berdiri. Lalu naik ke sorga. Ada saksi lebih dari 3. Maka benar kesaksian mereka. Lalu Yesus menyuruh mereka tinggal di Yerusalem. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Supaya Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa pencurahan Roh Kudus sudah dijanjikan Tuhan Yesus. Maka pertanyaan penting hari ini adalah apa? Catat, tolong dicatat ya anak-anakku. Yang pertama adalah mengapa Roh Kudus harus dicurahkan pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga. Kenapa perlu dicurahkan? Karena firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Yohanes pasal 3:16. Siapa yang percaya kepadanya? Kepada siapa? Yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah menerima Yesus, kita setia kepada Yesus, kita sudah selamat, tetapi kita kenapa perlu meminta, memohon pencurahan Roh Kudus? Yang pertama, tolong dicatat. Alasannya yang pertama adalah supaya orang percaya Yesus sungguh-sungguh Allah. Apa ciri-ciri yang pertama dari sifat Allah? Yang pertama adalah perkataannya tidak pernah bohong. 1 titik, 1 iota pun perkataan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, tidak ada bohong. Buktinya apa? Tentang pencurahan Roh Kudus ini sudah dijanjikan sebelum Yesus naik ke sorga. Mari kita buku Alkitab kita. Boleh dibantu oleh song leader kita. Dari Lukas, pasal yang terakhir itu, pasal 24. Kita boleh baca bersama-sama ayat 49. Bahwa pencurahan Roh Kudus ini sudah dijanjikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Maka bukti pencurahan Roh Kudus adalah Allah Yesus Kristus Tuhan kita tidak bohong. Apa yang dia katakan terjadi karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita, Lukas pasal 24. Ayat 49 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Luar biasa. Diperlengkapi dengan kekuasaan yang tinggi. Apa itu? Roh Kudus. Roh Allah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Maka yang pertama apa tadi? Yang penting pencurahan Roh Kudus apa? Allah tidak pernah bohong. Firman Tuhan benar. Satu titik pun firman Tuhan tidak pernah salah. Percayalah. Karena apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan, pasti terjadi. Inilah yang kita alami pada minggu hari ini, Minggu Pentakosta. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bahwa dengan turunnya Roh Kudus, murid-murid berubah. Murid-murid yang penakut itu, murid-murid yang bersembunyi itu, murid-murid yang ragu tentang pencurahan Roh Kudus itu, mengalami perubahan dalam hidupnya. Mereka diubah Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita, anak-anakku. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di sana ditunjukkan bagaimana hebatnya turunnya Roh Kudus itu dan mengubah murid-murid itu. Kita baca, anak-anakku ya, bersama-sama pasal 2 Kisah Para Rasul ini ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Luar biasa. Mereka diubah. Petrus menjadi orang yang berani berkata-kata tentang nama Yesus, tentang firman Tuhan, tentang keselamatan yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus. Mereka berubah. Anak-anakku, ada yang punya imajinasi enggak? Mau berubah menjadi seperti apa? Oke, ada yang bilang, Pak Pendeta, saya mau berubah seperti bintang idolaku. Apa bintang idolamu? Lalu ada anak sekolah minggu meniru gaya bintang idolanya. Pak Pendeta, saya mau berubah seperti ini. Ada yang tahu gaya siapa ini, anak-anakku? Ada yang tahu? Iya, gaya Superman. Ada orang mau berubah menjadi Superman. Ada anak sekolah minggu langsung melompat. Pak Pendeta, saya mau berubah seperti ini, bintang idolaku. Lalu dia melompat, lalu bikin tangannya gini. Ada yang tahu apa ini, anak-anakku? Oh iya, Spider-Man. Dia ingin menjadi Spider-Man. Ada orang mau berubah seperti bintang idolanya, lalu dia mengembangkan bajunya. Mau jadi siapa? Ya, Batman. Banyak yang mau berubah. Tidak ketinggalan, anak sekolah minggu yang perempuan juga mau menampakkan bintang idolanya. Lalu dia mengatakan, Pak Pendeta, saya mau berubah seperti ini. Lalu dia mengembangkan tangannya seperti mengkibas-kibaskan rambutnya. Lalu dia bertanya, Pak Pendeta tahu bintang idolaku siapa? Tidak tahu. Pak Pendeta lupa ini. Oh iya, Rapunzel. Rambutnya warna emas yang sangat panjang sekali. Yang hatinya luar biasa. Ada yang bilang saya mau berubah seperti Barbie. Saya mau berubah seperti Danger. Banyak bintang-bintang idolanya. Ada yang bilang, Pak Pendeta, cita-citaku aku menjadi dokter. Aku mau menjadi guru. Aku menjadi polisi. Aku menjadi tentara. Aku mau menjadi pendeta. Ada yang bilang, cita-citaku mau jadi guru sekolah minggu. Luar biasa. Menjadi guru sekolah minggu itu luar biasa. Tantangannya banyak. Tapi ada orang anak sekolah minggu kecil masih kelas TK. Dia katakan, Pak Pendeta, aku mau menjadi seperti bapakku. Papaku papa yang luar biasa.
Lalu Pak Pendeta tanya, kenapa kamu mau menjadi seperti papamu? Karena papaku mengajarkan firman Tuhan dan berdoa. Papaku selalu tidak pernah lupa mengajarkan firman Tuhan dan berdoa. Mengajarkan apa yang baik. Maka tidak ada orang yang paling baik menurut saya selain papaku. Boleh saja. Mau apa saja cita-citamu, boleh saja. Anak-anakku, kita boleh mau menjadi seperti apa. Cita-cita kita boleh setinggi langit. Tetapi Pak Pendeta mau mengatakan, kita yang terbesar harus mau menjadi seperti Yesus. Karena Yesuslah teladan kita yang terbesar. Yesus Kristuslah menjadi tiruan, teladan bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Anak-anakku, Pak Pendeta tadi bilang bahwa Roh Kudus benar-benar dicurahkan kepada murid-murid yang tinggal di Yerusalem. Mereka ada 12 orang bersama beberapa perempuan. Lalu ada anak sekolah minggu bertanya, Pak Pendeta, kenapa 12? Kan murid-murid tinggal 11. Judas Iskariot sudah mati, bunuh diri. Benar, sampai Yesus naik ke sorga murid-murid 11. Tetapi aturan tidak boleh ganjil murid-murid. Harus 12. Maka diundilah 2 nama. Yaitu Yusuf yang disebut Barsabas. Dan juga disebut bernama Justus. Dan bernama Matias. Dipilih, diundi. Maka yang terpilih adalah Matias. Maka murid-murid Yesus yang menerima pencurahan Roh Kudus bukan 11. Tetapi 12 orang. Karena ada tambah 1. Yaitu Matias. Bersama-sama perempuan yang selama 10 hari. Mereka berdoa dan baca firman Tuhan. Maka mari kita boleh nyanyikan lagu kita. Boleh dibantu oleh song leader, pemain musik kita. Anak-anak sekolah minggu di rumah boleh kita nyanyikan lagu kita yang sangat indah ini. Kita sudah hafal itu. Yaitu lagu Baca Kitab Suci. Boleh dibantu pemain musik kita. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih. Apa artinya lagu ini anak-anakku? Artinya apa? Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang yang menyebut nama Yesus. Roh Kudus turun dicurahkan hanya di dalam nama Yesus. Hanya bagi orang-orang yang menyebut nama Yesus dalam pembacaan kitab sucinya, dalam pembacaan dan doa-doanya. Hanya di situ dicurahkan Roh Kudus. Murid-murid bersama perempuan yang turut membaca kitab suci dan berdoa di Yerusalem selama 10 hari. Bagi mereka dicurahkan Roh Kudus. Bagi kita juga hari ini. Pada Minggu Pentakoste hari ini juga dicurahkan Roh Kudus. Kalau kita baca kitab suci, berdoa dan menyebut
nama Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, apa tujuan dicurahkan Roh Kudus? Tujuannya adalah supaya setiap anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama dan seluruh anak-anak sekolah minggu dan yang mendengar khotbah online, ibadah online ini juga akan menjadi saksi-saksi Kristus. Mari buka Alkitab kita. Kita mau membaca Alkitab kita. Tujuan pencurahan Roh Kudus adalah supaya setiap orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1. Kita baca ayat 8. Kita baca bersama-sama anak-anakku. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Anak-anakku, tugas menjadi saksi di Yerusalem, tugas menjadi saksi di seluruh Judea, tugas menjadi saksi di Samaria sudah dilakukan oleh murid-murid, sudah dilakukan oleh rasul-rasul. Lalu tugas anak-anak sekolah minggu, tugas orang-orang percaya menjadi saksi kemana? Yaitu yang terakhir itu. Dan sampai ke ujung bumi. Itulah tugas kita. Sekarang anak-anak sekolah minggu disuruh Tuhan, diutus Tuhan lewat firman ini menjadi saksi. Anak-anak sekolah minggu bisa membuat orang heran seperti murid-murid yang berdoa dan membaca firman berkhotbah pada waktu itu. Ada 16 suku bangsa, luar biasa. 16 suku bangsa mendengar khotbah Petrus waktu itu. Dan murid-murid yang turut bersama Petrus mendengar mereka adalah orang-orang Galilea. Maka dikatakan di dalam firman ini, sangat luar biasa. Di ayat 7 dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Weh, luar biasa. Orang-orang Galilea adalah orang-orang rendah dianggap waktu itu. Orang-orang bodoh, nelayan, tidak berpengaruh, tidak penting didengar omongannya. Itulah orang-orang Galilea pada zaman itu. Tapi orang-orang yang dianggap tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, orang-orang bodoh, saat itu membuat orang-orang pintar dari 16 suku bangsa terheran-heran. Itulah kuasa Roh Kudus itu. Maka orang-orang yang mau menerima Roh Kudus akan membuat banyak orang heran. Terakhir, sebelum Pak Pendeta tutup khotbah, ada cerita singkat. Ada seorang gadis, anak sekolah minggu yang rajin ke gereja mulai dari kelas TK sampai dia prasidi. Dia rajin sekolah minggu, dia rajin masuk remaja, dia rajin masuk Naposebulung. Dia masuk kuliah di Universitas Fakultas Kedokteran. Pada usia 18 ada bencana dia alami. Ada masalah yang sangat berat dia alami. Dia ditabrak pada usia 18 tahun dan dia buta. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan dia katakan, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik. Kenapa Tuhan menghukumku menjadi buta pada usia aku menjadi gadis 18 tahun? Saya sedang kuliah di Fakultas Kedokteran, saya buta, saya harus berhenti dari perkuliahan Fakultas Kedokteran. Cita-citaku menjadi dokter dari sejak kecil. Apa maksudnya ini Tuhan? Dia nangis, dia marah. Dia bersembunyi di kamar, mengurung diri, tidak mau bergaul dengan orang lain. Dia marah kepada Tuhan. Dia katakan Tuhan jahat. Pada suatu hari, sesudah berbulan-bulan dia marah kepada Tuhan, dia mendengar bunyi gamelan dan gong. Karena dia adalah orang Bali. Dia mendengar bunyi alunan musik Bali yang luar biasa. Lalu dia mendekati tempat galeri seni itu, tempat
melakukan bunyi-bunyian lagu itu. Lalu dia tertarik. Dia tanpa dia sadari rupanya dia memiliki talenta yang luar biasa dalam menari. Anak-anakku, dari tahun pertama dia melatih banyak orang menari. Padahal dia buta. Banyak murid-muridnya sudah pagelaran kemana-mana. Dan pada usia 20 tahun, 2 tahun dia mengalami kebutaan itu. Dia melaksanakan satu pagelaran tari yang luar biasa. Dihadiri oleh pemimpin-pemimpin daerah, gubernur. Dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Bali. Menonton tarian itu. Dan dia menari tarian Bali yang luar biasa. Pada usia 20 tahun dia membuat orang terkagum-kagum dengan mengatakan, ini orang buta, tapi jauh lebih hebat dari orang yang matanya jelik. Anak-anakku, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka kita boleh melakukan yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Banyak orang akan heran karena kesaksian kita. Meskipun kita tidak sehebat orang lain, meskipun kita tidak sekaya orang lain, meskipun kita tidak sepintar orang lain, tapi banyak orang bisa terheran-heran seperti yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Maka terimalah Roh Kudus dalam hidupmu, anak-anakku. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, hari ini kami dihibur, dikuatkan, ditopang oleh pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana telah terjadi pada hari Pentakosta di Yerusalem. Hal yang sama hari ini terjadi. Pada minggu Pentakosta yang pertama ini, Roh Kudus dicurahkan. Setiap anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing, bersama orang tuanya yang mendengar khotbah lewat ibadah online sekolah minggu hari ini. Di minggu Pentakosta yang pertama ini, Roh Kudus dicurahkan, maka hidup kami diubahkan. Karena kami harus menjadi saksi-saksi kebenaran Kristus. Meskipun kami masih di rumah. Hamba-hambamu yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak. Seluruh majelis gereja meskipun dari rumah, tetap bersemangat melayani. Melayani jemaatmu di rumah, meskipun kami tidak bisa bertemu di gereja ini. Tapi tidak menghalangi seluruh majelis gereja dan pendeta-pendeta hamba-hambamu yang melayani di gereja ini. Boleh melayani jemaatmu lewat WA atau media sosial lainnya. Melayani jemaatmu. Terlebih guru-guru sekolah minggu yang Tuhan urapi menjadi orang-orang hebat ini Tuhan. Mereka terus melayani anak-anak kami. Karena kami adalah saksi-saksi Kristus. Berkati seluruh anak-anak kami. Jangan biarkan pikiran, roh dan hati mereka goyah. Jaga psikologi anak-anak kami Tuhan. Sudah begitu lama mereka harus belajar di rumah. Beribadah di rumah, bermain di rumah. Tidak lagi hanya membosankan, sudah menggelisahkan. Bahkan orang tua pun sudah gelisah. Tapi kami Tuhan masih harus di rumah. Kuatkanlah setiap orang tua membimbing anak-anaknya. Memakai waktu ini, waktu yang tepat untuk mendidik anak-anak. Mengakrabkan diri kepada anak-anak yang sudah terhilang bertahun-tahun selama ini. Berangkat pagi subuh, pulang malam. Tidak ada waktu bergaul dengan anak-anak. Beberapa minggu bulan ini, orang tua memiliki waktu yang sangat banyak. Bersekutu dengan anak-anak, memeluk, mengajari, membimbing, mengajak bermain anak-anak yang sudah terhilang bertahun-tahun selama ini. Kiranya waktu ini kami pakai. Waktu yang baik. Karena setiap waktu adalah waktu yang baik dari Tuhan. Meskipun kami sedang menghadapi bencana karena virus corona COVID-19. Tuhan kami percaya. Ini virus berkepanjangan bukan karena Tuhan tidak berkuasa. Kami percaya Tuhan Maha Kuasa. Kami percaya Tuhan berkuasa penuh atas hidup kami. Atas masalah kami. Dan atas masa depan kami.
terlebih anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama. Masa depan mereka ada di tangan kuasa Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati guru-guru mereka lewat online mengajar anak-anak kami. Berkati guru-guru sekolah minggu lewat online mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kami. Berkatilah seluruh yang terlibat dalam perekaman ibadah online sekolah minggu, Minggu Pentakosta yang pertama hari. Pemain musik kami, song leader kami, pembaca warta nanti, dan lebih Tuhan yang merekam di sini. Anak kami, saudara kami Joshua Silalahi, bersama timnya di media hari ini yang merekam seluruhnya yang tidak kami sebut satu persatu terlibat untuk ibadah ini. Berkati Tuhan, berkati seluruh pegawai gerejamu ini. Dan juga Tuhan Sapam, Koster, seluruhnya pelayan-pelayanmu urapi dan berkati. Roh Kudus, turunlah atas kami, ubah kami, urapi kami, bimbing kami, tuntun kami, supaya tetap ada di jalan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus yang tercurah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Anak-anakku semua yang ada di rumah, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita nyanyikan. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.